Selamat pagi orang-orang hebatnya Tuhan. Terima kasih buat yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Saya mengucap syukur buat Papi Mami yang memberikan kesempatan yang pagi hari ini tidak berada di tengah-tengah kita. Saya mencoba merenungkan apa yang jadi pesan Tuhan buat kita pagi hari ini. Jujur, kalau kita diberikan kesempatan menyampaikan atau men-sharingkan atau membagi renungan, saya terlalu percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang punya kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajari kepada kita secara pribadi. Amin. Saya terlalu percaya bahwa dari kita tuh ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan hidupkan, yang kalau dibagikan oleh si A mungkin akan berbeda kalau dibagikan oleh si B. Ya, karena saya terlalu percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang mengerti jalan-jalannya Tuhan, bukan hanya perbuatan-perbuatannya. Amin. Saya terlalu percaya bahwa kalau sampai pagi hari ini kita ada di tempat ini, saya terlalu percaya bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang pengen tahu jalan-jalannya Tuhan, bukan hanya perbuatan-perbuatannya. Kalau Tuhan bilang bahwa orang Israel, Musa mengerti jalan-jalannya Tuhan, tapi orang Israel mengerti perbuatan-perbuatannya, saya percaya bahwa kita adalah orang yang menikmati jalan-jalannya Tuhan dan kita juga orang yang menikmati perbuatan-perbuatannya. Kalau saya tanya satu persatu, apa kebenaran Tuhan yang kamu hidupi atau yang sedang berkumandang hari-hari ini, saya terlalu percaya bahwa pasti setiap orang punya kebenaran-kebenaran Tuhan yang sedang merema di hati kita, yang sedang berkumandang di setiap pikiran atau hati kita hari-hari ini. Namun pagi hari ini, setelah saya merenungkan Tuhan apa ya, saya ingin membagikan apa yang Tuhan ajari dalam hidup saya sampai hari ini. Saya tidak datang dari keluarga yang hebat, saya tidak datang dari keluarga yang berpendidikan, mereka lulus SD, mama saya cuma lulus SD. Jadi bisa dipungkiri ada banyak kegagalan-kegagalan yang mereka lakukan karena ketidakmengertian mereka. Bahkan saya mengenal Tuhan bukan dari keluarga saya. Kalau bahasanya kemarin waktu saya ikut kelas itu seperti orang-orang yang rawat jalan gitu. Kerohanian, jasmani, mental, fisik, semua tidak ada yang beres harusnya kalau nggak ditangkap Tuhan. Namun pagi hari ini saya ingin membagikan, waktu saya cuma 30 menit, saya ingin membagikan hal-hal yang Tuhan ajari dalam hidup saya. Pertama adalah, hidup ini adalah sebuah perjuangan, amin. Hidup ini adalah sebuah perjuangan. Mari kita sama-sama buka dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terlalu sering mendengar ayat ini yang bicara bahwa kita lebih dari pemenang. Pasti kalau bicara tentang kita lebih dari pemenang, orang selalu mengutip ayat Roma 8 ayat 37 dan berhenti di situ. Karena bunyinya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Iya, memang benar, tidak ada yang salah bahwa semua orang boleh mengutip ayat Roma 8 ayat 37 bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Namun kalau kita baca ayat selanjutnya, sebab aku yakin bahwa baik maut atau maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, baik ataupun kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti ayat selanjutnya sebenarnya berbicara bahwa kita sedang berjuang. Ya, poin pertama yang saya ingin bagikan yang Tuhan ajari dalam hidup saya adalah perjuangan. Hidup ini sebuah perjuangan. Nah, kalau kita cuma baca ayatnya yang ke-37, hidup kita ini lebih dari pemenang. Udah benar. Cuman kita seringkali cuman berhenti di ayatnya yang ke-37. Tapi kita tidak membaca bahwa ada ayat 38 dan 39 di mana kita berjuang. Memang kita mengerti ada jaminan Tuhan bahwa di sini berkata bahwa baik maut ataupun apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tapi ada hal yang harus kita ketahui bahwa ini perjuangan.
bicara tentang perjuangan bahwa kita setiap hari berjuang. Melawan rasa malas, berjuang untuk tetap tinggal di hadirat Tuhan, berjuang untuk mengerjakan semua kepercayaan yang diberikan, mengerjakan semua tanggung jawab yang dipercayakan. Kamu baik atau enggak, kamu berjuang melawan egomu, di mana kamu punya hak untuk marah dan kamu diminta Roh Kudus untuk diam. Oh, meskipun itu datangnya dari Roh Kudus, misalnya kamu nih, ujiannya, kamu benar, terus kamu mau marah toh, atau kamu mau membela diri, atau klarifikasi lah gitu. Tapi Roh Kudus bilang, diam. Itu juga sebuah perjuangan. Apalagi nih kalau kita ini orang-orang yang sudah terbiasa kalau ada yang salah, terus kita terbiasa untuk belak-belakan. Itu juga sebuah perjuangan. Perjuangannya adalah kamu menahan dirimu, menahan egomu, menahan rasa marahmu. Setiap hari ini kita bicara tentang perjuangan. Mungkin perjuangannya nggak seperti Paulus yang dimana dia harus karam kapal dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak sampai di tahap itu, belum mungkin. Tapi percaya atau enggak, setiap hari kita ini mengalami perjuangan. Memang kita sudah ditentukan untuk menjadi lebih dari pemenang. Tapi tidak berhenti di situ terus kita karena saya sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan dan saya ini sudah lebih dari pemenang, terus kita tidur-tiduran, bersantai, tidak membangun keintiman dengan Tuhan. Enggak, saya rasa tidak seperti itu. Lebih dari pemenangnya itu setiap hari ada hal yang harus kita letakkan. Ya, kita ini saya kembali lagi saya ingatkan, saya singgung seperti yang tadi bahwa kita ini adalah orang-orang yang jalan sama Tuhan, yang ngerti jalan-jalan. Setiap hari ada hal yang kita letakkan. Ego, nafsu anak muda, ambisi anak muda, pengen pergi, tidak mau tinggal, atau waktu Tuhan suruh kita pergi, kita pengen diam. Waktu Tuhan suruh kita diam, kita pengen pergi. Anak rantau, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang harus kita perjuangkan. Baik itu secara fisik, baik itu secara rohani. Hidup itu sebuah perjuangan. Ya, kita sudah ditentukan menjadi lebih dari pemenang. Tapi dalam hidup kita, waktu kita sudah ditentukan jadi pemenang, bukan berarti kita tinggal dan duduk diam. Tapi ada hal yang harus kita perjuangkan hari lepas hari. Kalau bicara tentang kuliah, mungkin kita kuliah bisa lulus. Beberapa waktu yang lalu, saya lagi siap mau pergi GT atau apa, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya. Kamu tahu nggak sih, ini karena saya tinggal di STT, jadi kamu tahu nggak sih, semua orang itu akan keluar dari tempat ini. Semua akan, ini bicara waktu saya ada di STT. Semua orang akan keluar dari STT, akan lulus dengan berapapun IPK-nya. Akan lulus mungkin 4 tahun, 3 tahun setengah, bahkan mungkin yang karyawan kami dan lain sebagainya, mungkin akan pergi dari tempat itu. Tapi bicara tentang hasil dari perjuangan setiap hari, itu yang akan menentukan waktu kita keluar seberapa banyak yang kita bawa. Ya, kita keluar seberapa banyak yang kita bawa, apakah cuma secangkir seperti yang Papi bilang waktu kamu datang bawa gentong, tandon, kolam. Kita semua mungkin orang-orang yang sini kan rata-rata masih mahasiswa. Semua akan keluar, semua pasti percaya waktu kamu lakukan yang rutinitas saja, kamu pasti akan lulus dari STT. Percaya deh. Gak usah mengerjakan yang lebih, kamu pasti akan lulus. Mau 4 tahun, mau 3 tahun setengah, kamu pasti akan lulus. Dan gak mungkin juga IP-mu cuma 2,5 selama kamu lakukan yang rata-rata. Pasti di atas 2,5, 2,9 lah minimal. Tapi bicara waktu kita keluar, seberapa banyak yang kita dapat, itu menentukan dari perjuangan kita setiap hari. Perjuangan waktu kita mau belajar, apakah kita hanya menikmati perbuatannya, atau kita terus membiarkan diri kita menikmati jalan-jalannya. Itu bicara tentang perjuangan. Poin yang kedua yang Tuhan ajari dalam hidup saya adalah, setiap musim yang terjadi di hidup kita, tujuan Tuhan satu adalah supaya kita mengenal Tuhan. Kita sama-sama buka di Keluaran 6 ayat 7. Saya akan baca, ini cuma baca satu ayat, sebenarnya ada beberapa ayat yang lain lagi. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kalau kita baca dari semua jenis perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, selalu ada kalimat yang berkata, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Tujuan Tuhan dengan semua musim hidup, waktu orang Israel dibebaskan dari orang Mesir, dengan cara-caranya yang ajaib, satu aja tujuan Tuhan, supaya orang Mesir ketahui bahwa dialah Tuhan.
Waktu mereka di padang gurun dengan semua mujizat, satu saja tujuan Tuhan, supaya mereka mengetahui bahwa Tuhanlah itu Allah mereka. Semua lagi, waktu mereka berperang atau tidak berperang, waktu mereka berperang dengan jumlah sedikit tapi mereka tetap menang, waktu mereka tidak melakukan apa-apa tapi mereka menang, satu saja tujuan Tuhan, supaya mereka mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Nah, hari-hari ini, apa yang sedang jadi problema dari hidup kita? Aku sedang kekurangan keuangan, aku sedang mengalami sakit, atau apapun. Tuhan mau bilang bahwa, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Poin yang kedua, selain pertama bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Yang kedua, supaya kita mengetahui bahwa Dialah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang, waktu itu entahkah kesalahanmu sendiri dan kamu mengalami konsekuensinya, supaya matamu kembali tertuju kepada Tuhan, bahwa Dialah Tuhan yang akan terus mengampunimu dan menjamin hidupmu. Waktu kamu kekurangan, supaya matamu kembali melihat ke Tuhan, dan kamu akan ngerti bahwa Dia adalah sumber berkat. Waktu kamu sedang mengalami sakit, supaya matamu kembali tertuju kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang penyembuh. Waktu kita sedang dalam kesulitan, supaya Tuhan punya kerinduan, supaya mata kita kembali tertuju bahwa Dia adalah Allah yang penolong. Semua musim hidup kita, sebenarnya Tuhan cuma mau perkenalkan bahwa akulah Tuhan. Entahkah Dia akan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai sahabat, sebagai Bapa, sebagai kekasih. Tergantung situasi dengan momen seperti apapun, Dia akan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ya kalau buat salah tuh kok rasanya merasa bersalah gitu? Maksudnya buat gagal lah, berdosa lah, atau buat salah, kok rasanya bersalah banget. Padahal kan firman tuh bilang bahwa kasih setianya tuh tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Padahal kan kau kan tetap Bapa yang baik kan. Maksudnya orang-orang bilang, bahkan Alkitab bilang bahwa aku juga tahu sendiri bahwa kasih setiamu tidak berubah. Kamu tetap Bapa yang baik yang kalau tidak akan pernah berpindah tempat, Dia akan tetap ada di tempat yang sama. Tapi kok rasanya kalau buat salah tuh kayak gimana gitu, seperti ada yang berubah gitu. Roh Kudus bilang gini, aku tidak, Bapak mengajari bahwa aku tidak berubah, aku tetap ada di tempat yang sama. Tapi, kamu ini kan anak yang dewasa, setiap apapun yang kamu lakukan pasti kan ada konsekuensinya. Tapi sebenarnya aku tetap menyayangimu, tetap mengasihimu. Entahkah kesalahannya karena orang lain, entahkah kesalahannya karena dirimu sendiri, cintaku tetap sama. Tapi yang membuat kita jadi merasa bersalah dan seperti ada pembatasan antara Tuhan dengan kita adalah dosa dan konsekuensi yang harus kita tanggung. Ya kalau anak kecil yang buat salah ya mungkin konsekuensinya dikit. Tapi kalau orang dewasa kan nggak mungkin juga. Kalau anak kecil mungkin yang pukul ayam tetangga, ya mungkin orang tuanya akan ambil alih. Tapi kalau tiba-tiba yang seumuran kita, tiba-tiba nggak ada angin badai kita pukul kasih mati anak ayam tetangga, ya pasti ada konsekuensi. Entah kita akan membayar ayam lagi, ataukah kita akan menggantikan uangnya. Ya karena apa? Ya karena kita disebut dewasa. Jadi semua musim di hidup kita, apapun hari-hari ini, teman-teman yang ngerti bahwa apa musim yang sedang dialami. Musimnya, entah hari-hari ini kamu sedang melimpah dengan keuangan, tujuannya tetap sama. Supaya kamu mengerti, oh iya ya, Dia Allah itu sumber berkat. Tapi bukan berarti waktu kamu belum mengalami berkat-berkat itu bukan berarti Dia bukan Allah yang sumber berkat. Supaya kembali lagi mata kita mengandalkan Tuhan. Supaya mata kita melihat lagi Dia. Oh iya ya. Apapun. Entahkah kamu mungkin datang dari keluarga yang seperti apa, broken home, tidak cinta Tuhan. Tapi waktu kita beranjak dewasa, kita ketemu dengan orang yang, oh iya ya, sebenarnya ada hal yang lebih penting yang kita utamakan daripada bekerja keras mencari uang. Ternyata kita harus mencari Tuhan. Lalu kita dipukul dalam artian bukan karena pukul negatif ya, tapi dipukul dengan segala keadaan yang terjadi supaya mata kita lagi tertuju dengan Tuhan. Saya teringat sampai hari ini Bang Leo pernah bilang bahwa waktu kamu hidupmu tertutup sama Tuhan, itu kayaknya 2021 kayaknya firman itu, tertutup sekali dengan Tuhan dan Tuhan sampai nggak punya ruang untuk bekerja. Dia akan menyayat sedikit dari hidup. Misalnya ini kita tertutup banget. Dia akan menyayat sedikit supaya ada ruang di mana kamu bekerja. Supaya ada ruang di mana Tuhan bisa bekerja. Kayaknya hari-hari ini aku sedang tidak mengalami proses ya.
Mungkin teman-teman berpikir seperti itu. Tidak ada yang menantang, tidak ada yang bikin deg-degan, tidak ada yang bikin jadi haus dan lapar akan Tuhan. Ya, coba biarkan Tuhan membentuk, menyayat sedikit dan membiarkan dia bekerja buat hidup. Tapi percayalah, waktu kita terlalu keras dan dia menyayat sedikit untuk ada ruang dia bekerja, saya terlalu percaya. Dia pengen memperkenalkan pribadinya lagi. Satu kali lagi pribadinya ingin dia perkenalkan. Beberapa waktu yang lalu, waktu sesi, siapa ya Yos itu, lupa aku. Yang kita disuruh Pak Prap, ya sesi Pak Prapto. Waktu itu pemulihan hati Bapa, tiba-tiba kan disuruh diam, merenung tentang pemulihan dengan hati Bapa, kalau nggak salah, saya lupa. Tapi tiba-tiba waktu merenung itu saya melihat seperti ada semen yang sebenarnya bukan warna ya, semen yang putih semua, tapi di tengah sini tuh ada pecahan, retak gitu. Tapi saya mengerti itu. Terus ada pria satu yang di dalam penglihatan itu, ada pria satu yang dia bilang gini, aku ambil semen itu ya, gitu. Aku ambil semen itu, aku kasih yang baru. Terus dia ambil semen itu, dia ambil yang retak itu, yang pecahan, karena dia kemungkinan untuk terbuka itu sangat besar. Dia ambil, dia ganti dengan semen yang baru, terus dia taruh di pojok sini. Dia taruh di pojok sini semen itu, dan dia bilang gini, biar aku aja yang berdiri di sini ya, nutupin semen itu. Tahu apa yang muncul di hatiku? Iya ya, figur ayahku nih kan sangat hancur dulu. Sampai hari ini pun kadangkala karena ketakutan itu, waktu berbuat salah aku selalu berpikir, ini aku bakalan dimarahi nggak ya? Ini bakalan aku dipukul nggak ya? Ini bakalan aku dikutuk nggak ya? Ketakutan demi ketakutan seperti itu masih terus muncul, masih terus kadang muncul dan lain sebagainya. Waktu berbuat salah ada ketakutan, takut dipukul lagi, karena papa aku tuh tipe orang yang sebenarnya dia nggak bilang salahmu di mana, tiba-tiba kayu udah melayang di badan, nggak peduli kamu di mana. Jadi faktor-faktor itu kadangkala masih, apakah aku udah sembuh? Aku percaya bahwa aku sudah sembuh karena aku sudah mengampuni papaku. Tapi bagaimanapun luka itu mungkin kalau dipencet keras dia masih kerasa. Tapi satu hal yang saya mengerti bahwa iya ya, makanya minggu lalu saya bertanya, apakah figur ayah itu, apakah orang akan mengerti bahwa Tuhan itu Bapa yang baik kalau dia punya figur ayah yang baik di keluarganya, atau setelah dia ngalami kasih Bapa yang full itu baru dia akan ngerti bahwa memahami ayahnya yang di rumah. Karena jujur kadangkala waktu lihat sekarang kan lagi banyak-banyak tuh video reels di IG, karena saya juga suka nonton video reels di IG, anak perempuan yang seperti orang ibunya bilang seperti melahirkan saingan sendiri karena dia dekat banget dengan bapaknya dan lain sebagainya. Saya nonton kadang saya bilang, ya ampun, so sweet banget ya gitu. Ya saya, bukan berarti karena saya figur ayahnya nggak terlalu banyak, tapi saya punya kenangan-kenangan yang 2 atau 3 kenangan saya dengan ayah waktu saya masih kecil, waktu papa saya muat saya di punggung, waktu kami jalan terus hidupkan radio karena waktu itu masih musim radio dan belum ada telepon, tapi mungkin sudah ada ya, makanya papa saya bilang gini, kamu telepon mama, padahal itu radio, kamu telepon mama kami sudah turun dari gunung, kami sudah turun dari truk, kami udah menuju rumah. Padahal waktu itu saya belum lihat HP, tapi mungkin papa saya yang udah lihat HP, mungkin orang-orang tertentu yang punya. Jadi saya masih punya kenangan-kenangan yang baik. Jadi kadangkala waktu saya lihat orang-orang yang tidak punya kenangan sama sekali dengan bapak saya, tetap bersyukur bahwa iya saya masih punya kenangan dengan bapak saya. Jadi ada banyak hal yang, ini nanti masuk ke poin ketiga, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, tujuan Tuhan hanya dia mau memperkenalkan pribadinya kepada kita, supaya mata kita tetap tertuju lagi ke dia. Waktu kita sedang diberkati, waktu kita baru senang-senangnya, tiba-tiba nggak ada angin badai, ada sesuatu yang terjadi, atau ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Terus kok bisa ya? Kadang-kala saya juga respon pertama saya kalau tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi tanpa ada angin badai, kok bisa ya? Cuman saya ingat lagi bahwa apapun yang terjadi di musim hidup saya, tujuan Tuhan hanya dia mau memperkenalkan diri, supaya mata saya tertuju lagi ke dia, supaya hidup saya tertuju lagi ke dia. Waktu saya gagal, supaya saya mengerti bahwa saya nggak pernah bisa dengan kekuatan saya sendiri. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Bahkan untuk sekedar berdoa, untuk sekedar menyembah, untuk sekedar memberi, untuk sekedar mengasihi, semua butuh anugerah Tuhan. Poin yang ketiga,
yang Tuhan ajari dalam hidup saya, dengan hidup yang penuh perjuangan, dengan cara Tuhan memperkenalkan dirinya lewat semua musim hidup. Yang ketiga, maksud Tuhan adalah kita dipersiapkan untuk melayani dan untuk melayani Tuhan lewat orang-orang yang kita jumpai di sekitar kita. Ada banyak hal mungkin yang teman-teman pikirkan, kenapa ya saya bisa rasakan ini? Kenapa sih ujian kesabaran saya, maksudnya saya diuji banget di bagian kesabaran? Selain Tuhan mau memperkenalkan dirinya, bahwa dia Allah yang panjang sabar, penuh cinta kasih, dia sedang membentuk hati kita supaya kita makin dewasa. Supaya kita, waktu kita satu kelak nanti dipercayakan pelayanan, waktu kita jadi orang tua, waktu kita jadi pemimpin, waktu kita sendiri di perdesaan, waktu kita sendiri melayani, satu tujuan Tuhan, kita dipersiapkan untuk menjadi tangguh. Waktu menjadi tangguh bukan berarti kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Tapi kita akan mengerti, oh iya kemarin waktu saya ngalami ini Tuhan tolong. Kita didewasakan, kita dipersiapkan. Saya suka sekali dengan kalimat yang sampai hari ini terus terngiang di pikiran saya bahwa Musa dipersiapkan Tuhan di kerajaan Musa dididik di kerajaan untuk dipersiapkan di padang gurun. Sedangkan Daud dipersiapkan, dididik di padang gurun untuk dipersiapkan di kerajaan. Hari ini kamu sedang dididik di mana? Percayalah, waktu kita dididik, entahkah kayaknya aku dididik di padang gurun deh itu, atau kamu dididik di kerajaan, atau seperti apa? Maksudnya, supaya satu kelak nanti waktu kita dilepas, seperti anak panah yang diluncurkan di tangan pahlawan. Waktu diluncurkan bukan berarti waktu Tuhan itu meluncurkan anak panah, karena kita ini sebut anak panah, bukan berarti dia akan tetap tinggal dan membiarkan kita sendiri. Saya terlalu percaya bahwa ya kalimatnya bilang dia akan tetap ada di tempat yang sama. Bukan berarti tempat yang sama, misalnya dia di sini sekarang, waktu kita pergi ke pulau-pulau dia nggak menyertai. Dia tetap menyertai. Jadi apapun yang hari-hari ini kita sedang alami, Tuhan mempersiapkan kita untuk sebuah pelayanan, untuk sebuah masa depan, untuk suatu hari esok yang tidak pernah kita pikirkan. Dulu sampai sekarang juga saya suka heran sama diri saya sendiri. Kenapa saya masih ada di STT? Karena saya tidak pernah punya impian untuk tetap tinggal di STT. Saya pengen lulus S1, saya mau ke Jerman waktu itu. Saya lagi menggebu-gebu banget dengan bahasa Yunani dan Ibrani. Tiba-tiba malah masuk konseling. Meskipun kadangkala hal-hal itu tidak masuk di akal. Merayu orang tua untuk meyakinkan bahwa saya baik-baik saja di tempat ini. Sebuah perjuangan dari poin pertama. Untuk tetap tinggal di tempat ini, melayani di STT Sanggakala, itu juga bagian dari poin kedua. Tuhan memperkenalkan bahwa dia penyembuh. Ada banyak luka dan trauma dalam hidup saya, tapi dia memperkenalkan dirinya kepada saya bahwa dia Bapa yang baik, dia penyembuh. Dan juga masuk ke poin ketiga, yang terus jadi penghiburan buat saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, ini kan aku udah mau 8 tahun nih di STT. Nanti aku kalau udah selesai dari tempat ini, aku pergi entah kemana lagi Tuhan kirim. Waktu aku udah punya anak, aku akan cerita gini sama anak. Tahu nggak? Dulu tuh mama tuh 8 tahun loh di STT, Tuhan ngajari, didik mama di STT. Setelah itu Tuhan kirim mama di tempat lain. Itu akan jadi momen dimana akan jadi menyenangkan buat hidup saya. Kenapa? Karena saya tidak sendiri. Karena waktu saya di STT, saya tidak menghabiskan wasting time lah bahasa Inggrisnya. Tapi Tuhan mengajari, mendidik saya. Jadi ada hal yang diasah, ada hal yang dimurnikan dalam hidup saya. Yang meskipun kadangkala saat keadaan terjepit, nangis enggak, mengeluh enggak, marah enggak, tetap marah. Tapi ada sesuatu yang Tuhan terus ajari, yang aku percaya mungkin hari ini aku belum lihat hasilnya. Tapi itu akan jadi kebanggaan suatu hari nanti waktu aku perkenalkan Tuhan ke anak-anak yang aku didik, anak-anak rohaniku atau anak jasmaniku, sehingga mereka akan bilang, kenal Tuhan dari mama, atau mama rohani, atau mama kandung. Jadi bukan lagi dari orang lain. Atau enggak mereka harus pergi menemui orang tua rohani mereka di tempat lain, baru mereka kenal Tuhan. Tapi saya terlalu percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan hidup saya untuk sebuah pelayanan yang Tuhan akan percayakan di hari depan. Kadangkala waktu capek, ya suka marah-marah sama Tuhan. Apa sih Tuhan? Dan lain sebagainya. Tapi itu yang jadi penghiburan buat saya. Sedang berdiri depan kaca, hey Cek, tahu nggak? Kamu tuh cantik banget loh. Waktu nanti kamu keluar dari tempat ini, dengan bangga kamu akan cerita
Tuhan didik mama loh, Tuhan didik kakak loh. Bisa apalah kalau ngajar, apalah. Mami, apalah, mom, bunda. Ya, tapi saya mengerti bahwa untuk tetap menikmati semua proses dan anugerah Tuhan di STT Sangkakala pun itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, kita berbuat baik nanti tetap terlihat salah. Kita udah berupaya selembut mungkin tetap dianggap salah. Cuman kadang-kala saya berpikir, saya bilang gini ke Tuhan, Tuhan mungkin di rumahnya mungkin mereka nggak pernah dikasih tahu aturan kali ya. Giliran yang nggak dikasih tahu aturan marah-marah kok, nggak dikasih tahu, mungkin juga terbiasa liar. Ada banyak hal. Jadi teman-teman, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari hidup kita. Tinggal sejauh mana kita membuka hati kita, membiarkan Tuhan terus berbicara. Kadang pun waktu Tuhan sedang ngajari saya, nggak ngeh-ngeh, nggak sadar-sadar. Nanti kayak, misalnya nih ada sesuatu yang terjadi terus, kan kita tahu nih kan Tuhan yang jamin. Tuhan mau memperkenalkan diri, tapi tetap aja overthinking, dipikir 1 hari, 2 hari, terus nanti sadar nih, kenapa ya aku overthinking? Kenapa ya aku pikirin? Kan Tuhan mau perkenalkan dirinya ke saya. Kan Tuhan yang menjamin hidup saya. Sadar lagi. Bukan berarti kita nggak pernah mengeluh. Waktu jalan sama Tuhan bukan berarti nggak pernah marah. Bukan berarti nggak pernah kepikiran. Cuman puji Tuhannya waktu kita semakin jalan dengan Tuhan, sadarnya itu lebih cepat. Waktu dulu kalau kita berbuat salah, kita mengutuki diri kita memperlakukan diri kita sangat keras. Oh kamu kayak gitu sih dan bla 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 bla. Sekarang waktu kita membuat salah, bukan berarti kita membenarkan ya, jadi pembenaran diri. Kita akan merangkul lagi diri. Beberapa waktu yang lalu, saya sampai di satu momen yang dimana capek banget. Saya pulang dari kantor, saya masuk ke kamar. Waktu dari kantor ketemu orang-orang di sepanjang jalan, saya masih kuat, senyum, sapa. Tapi waktu saya masuk di kamar, saya buka pintu itu, seperti kamar saya itu menyedot badan saya itu dan saya jatuh di tempat tidur dan saya menangis sebanyak. Bisa sih, kalau yang keras kayak gitu, kok bisa nangis? Oh bisa dong, masa enggak? Aku nangis sejadi-jadinya dan seumur hidupku, enggak pernah aku nangis. Tapi apa yang aku buat? Aku rangkul diriku, aku peluk diriku, aku giniin diriku. Aku bilang gini, Tuhan, kalau karena dosaku, tolong ampuniku. Tapi kalau bukan, tolong kuatkan kakiku dalam anugerah. Kadangkala teman-teman, kita akan sampai di momen-momen seperti itu. Entahkah karena faktor orang lain, atau faktor karena diri kita sendiri, atau memang ujian itu datangnya dari Tuhan. Satu hal yang saya percaya, itu adalah bukti bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Tapi percaya, kita sudah ditentukan menjadi lebih dari pemenang. Dan ada jaminan Roh Kudus yang jadi sahabat kita. Dan yang kedua, tujuannya supaya kita mengenal Dia, tak sebagai sahabat kekasih Tuhan, Raja, Bapa. Dan yang ketiga, karena kita dipersiapkan untuk sebuah pelayanan yang besar, apapun janji Tuhan dalam hidup teman-teman. Percayalah, mungkin hari ini kita tidak mengerti. Saya terberkati dengan yang dibilang Ko Hengki, lupa aku 2019 kayaknya. Satu kalimat yang selalu terngiang-ngiang di kepalaku. Dia bilang, satu waktu nanti kita akan bilang, oh Tuhan, dengan maksud ini toh Tuhan izinkan aku ngalami ini yang kemarin. Mungkin hari ini kita tidak sabaran untuk melihat hasil itu. Kita tidak sabaran untuk melihat janji itu segera digenapi. Tapi percayalah, waktu Tuhan selalu yang terbaik, firman-Nya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Segala sesuatu akan indah pada waktunya, bukan berarti kita tidur-tiduran dan bersantai. Ingat lagi, hidup ini sebuah perjuangan. Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan kita sedang dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang matang sebelum kita dilepas di dunia pelayanan yang Tuhan akan percayakan buat kita suatu hari nanti. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati, saya serahkan kepada Tuhan.